and we will go up, 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 up. With Jesus never. Kita berdoa, Bapak Ibu. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih kami bangun dengan kekuatan yang baru. Kami bangun dengan semangat yang baru karena kami tahu bahwa kami mencari Tuhan, karena kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau bertemu dengan kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik dan Roh-Mu atas kami dan firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan serta bicara dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk em, kita sama-sama diberkati lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan juga lewat firman yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Ya, tema kita masih dengan exalting the lowly ya. Jadi meninggikan yang rendah dan selama 1 minggu ini kita akan bicara, kita akan diberkati oleh firman Tuhan ya dengan tema orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Nah, pertanyaannya kita udah lemah lembut belum ini Bapak Ibu? Ya. Ayatnya diambil dari Matius 5 ayat 5 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi Matius 5 ayat 5 berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, kita tahu ya bahwa Matius pasal 5 ini adalah khotbah Yesus di bukit dan hal ini merupakan apa ya? Merupakan pengajaran Yesus kepada para muridnya mengenai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat yang kedua sampai ayat yang ke berapa itu? 17 sebentar ya. Ya, ayat yang ke-48 ya, ada begitu banyak prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan kepada para pengikutnya ya. Jadi em, nanti Bapak Ibu bisa baca keseluruhannya, tapi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Matius 5 ayat 5 aja ya. Nah, kita tahu bahwa lemah lembut itu adalah merupakan salah satu dari 9 buah roh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan bilang bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, jadi kelemah lembutan ini ada di dalam surat Galatia 5. Jadi Bapak Ibu ternyata bahwa eh, kelemah lembutan ini adalah salah satu juga prinsip atau eh, karakter daripada eh, warga kerajaan Allah ya Bapak Ibu ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana kita menghargai orang-orang yang levelnya mungkin lebih di bawah kita atau orang-orang yang tidak dianggap oleh banyak orang ya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita em, memiliki kelemah lembutan karena saya percaya bahwa kita tidak bisa melayani orang-orang yang dianggap apa namanya orang-orang yang dianggap rendah atau siapapun tanpa kita mempunyai apa namanya karakter kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu mari kita mau belajar pagi hari ini bagaimana setiap kita harus punya karakter ini karena kita juga belajar ya dari Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan bilang bahwa belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan eh, rendah hati gitu. Jadi memang sekali lagi Yesus sudah memberikan teladan mengenai kerendahan hati dan juga kelemah lembutan. Saya percaya bahwa nanti kita akan melihat bagaimana sih orang yang lemah lembut itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu definisi daripada orang yang lemah lembut ya, saya mengambilnya dari terjemahan bahasa Indonesia. Lemah lembut itu berarti lembut, tenang, tidak mudah marah, penuh toleransi dan ramah. Ya, jadi
lemah lembut juga bisa diartikan sebagai sikap rendah hati. Jadi satu sikap rendah hati dan penuh kasih serta memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri, bersabar, bijak dalam menghadapi situasi sulit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari pengertian lemah lembut ini, kita melihat ya ada sikap rendah hati. Kita sudah belajar bagaimana apa itu rendah hati, dari mana kita harus belajar rendah hati, bagaimana situasi-situasi apapun bisa membentuk kita untuk kita hidup di dalam rendah hati. Nah, di dalam kelemah lembutan ternyata ada satu prinsip kerendahan hati yang juga ternyata ada di dalamnya. Jadi orang yang rendah hati pasti orang yang lemah lembut, Bapak Ibu. Ya, jadi rendah hati dan kelemah lembutan itu satu satu karakter yang harusnya ada di dalam setiap kita orang percaya dan itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Karena orang yang rendah hati eh, itu pasti lemah lembut, orang yang lemah lembut itu pasti pun penuh dengan kasih, orang yang lemah lembut itu bisa mengendalikan diri, orang yang lemah lembut itu pasti orang yang sabar. Dan orang yang lemah lembut itu orang yang bijaksana ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu orang yang lemah lembut itu orang yang tidak bisa marah, bukan. Orang yang lemah lembut itu nggak bisa marah, bukan. Orang yang lemah lembut itu tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus memberi jawab kepada orang. Jadi orang yang lemah lembut itu tidak sembarangan untuk apa ya, untuk marah, emosinya nggak terkontrol, enggak. Jadi orang yang lemah lembut itu artinya dia bisa tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus tegas sama orang, kapan dia harus mengalah ya. Jadi kelemah lembutan itu menurut saya itu lahir dari dalam ya. Ada orang yang berusaha untuk terlihat lemah lembut ya, dengan mungkin nada suaranya lembut gitu. Tapi ternyata kelemah lembutan itu nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya dengan intonasi suara, nggak ada hubungannya dengan body language kita ya. Jadi kayak apa namanya lemah gemulai atau apa gitu, atau menjaga apa ya, menjaga sikap eh, untuk terus atau kayak ada orang yang misalnya nggak mau menjaga cara tertawa misalnya ya. Jadi ada orang yang nggak mau kelihatan terbahak-bahak atau kayak dijaga banget gitu, image-nya dijaga banget gitu. Jadi orang yang lemah lembut itu sebenarnya bukan itu adalah topeng yang bisa dipakai orang gitu. Tapi kelemah lembutan itu harus datang lahir dari dalam diri seseorang ya. Dari mana itu kita dapat? Sebagai orang percaya kita punya kelemah lembutan itu karena roh Tuhan ada di dalam kita dan juga buah roh itu tadi ada di dalam kita. Amin. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita belajar untuk kita senantiasa menjaga hidup kita, kita terus hidup di dalam buah roh, kita terus menjaga hidup kita untuk kita terus ada di dalam kelemah lembutan. Nah, Kolose 4 ayat 6 bilang begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab terhadap setiap orang. Nah, Bapak Ibu dari ayat ini kita lihat bahwa eh, orang yang lemah lembut itu perkataannya tidak hambar, tidak sia-sia. Perkataannya bukan perkataan yang sembarangan ya. Perkataan orang yang lemah lembut itu penuh kasih Bapak Ibu, nggak ketus gitu ya. Jadi em, firman Tuhan mengingatkan kita hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, bukan omong kosong gitu. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu, orang Yunani punya punya satu kata untuk menggambarkan tentang kelemah lembutan. Ya, untuk menggambarkan tentang kelemah lembutan, orang Yunani menggunakan kata praus atau rendah hati, lembut, ya, lemah lembut. Itu yang digunakan oleh orang-orang Yunani. Oleh orang Yunani, praus digambarkan seperti seekor binatang buas yang telah dijinakkan atau menggambarkan tentang seekor kuda pacu yang dilatih untuk melakukan persis seperti apa yang diinstruksikan penunggangnya. Jadi orang Yunani punya punya menggunakan kata praus ini untuk menggambarkan tentang kelemah lembutan, Bapak Ibu. Kita tahu ya bagaimana seekor binatang buas kalau dijinakkan dia akan menjadi jinak.
Ya, jadi itu yang digambarkan oleh orang-orang Yunani untuk bisa menggambarkan bagaimana kelemah lembutan itu. Jadi ternyata artinya kelemah lembutan itu adalah orang yang mudah diarahkan ya. Kita tahu kalau binatang buas sudah dijinakan, maka dia akan mudah diarahkan. Ya, dia akan mengikuti em, apa yang dilakukan oleh yang menjinakkan atau tuannya seperti itu ya. Jadi orang yang lemah lembut itu berarti dia adalah orang yang mudah untuk diarahkan Bapak Ibu ya, diarahkan oleh pemimpinnya. Orang yang lemah lembut itu mudah untuk dibentuk. Orang yang lemah lembut itu em, mau menerima teguran. Orang yang lemah lembut itu menerima dengan senang hati setiap teguran yang mungkin datang dalam hidupnya gitu ya. Jadi mari kita belajar untuk kita eh, punya kelemah lembutan waktu orang mungkin pemimpin kita tegur kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita atau mungkin bawahan kita menegur kita. Mari kita punya hati untuk kita bisa menerima teguran karena itu adalah salah satu eh, apa namanya salah satu bukti kelemah lembutan ya. Jadi itu yang ada di dalam orang yang lemah lembut. Sekali lagi bahwa orang yang lemah lembut itu mudah ngikutin arahan pemimpinnya. Ya, Bapak Ibu lihat, mungkin kita akan temukan di dalam pelayanan kita ada orang-orang yang memang gampang diarahkan, tapi ada orang-orang yang mungkin agak sulit ya diarahkan gitu. Ada orang-orang yang mungkin perkataannya tajam banget. Ada orang-orang yang kelihatannya apa ya, adem gitu ya. Kalau ada dia kayaknya asik buat diajak ngobrol gitu. Nah, mari kita belajar untuk em, kita bisa hidup dalam kelemah lembutan. Sekali lagi bahwa di dalam kelemah lembutan dibutuhkan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Amin. Ya, jadi orang yang lemah lembut butuh yang namanya kerendahan hati karena kerendahan hati dan kelemah lembutan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Itu karakter yang selalu pasti berdampingan ya. Nah, Bapak Ibu kalau em, di dalam Amsal 15 ayat 1 di sana dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas akan membangkitkan amarah ya. Saya percaya bahwa orang yang lemah lembut pasti orang yang suka suka damai ya. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa menciptakan kedamaian sekalipun sekelilingnya mungkin eh, apa ya situasinya memanas tapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bisa meredahkan kegeraman yang tadinya orang marah ya waktu dia bisa memberikan orang yang lemah lembut bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati. Ya, jadi orang yang lemah lembut mampu menguasai diri dengan baik, Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwa orang yang lemah lembut seperti yang tadi saya katakan bahwa orang yang lemah lembut, saya percaya dia punya apa ya, kemampuan mengontrol emosi. Orang yang lemah lembut itu bisa mengontrol sesuatu yang keluar dalam dirinya. Sekalipun dia marah, tapi dia tahu bagaimana dalam kemarahan sekalipun dia bisa mengontrol emosinya gitu. Dia bisa eh, seperti apa ya? Dia bisa mengeluarkan kata-kata apa ya yang harus yang pantas seperti itu walaupun dia dalam kondisi marah ya. Jadi orang yang lemah lembut dia itu pasti orang yang ramah dan apa tidak cepat marah seperti itu ya. Jadi orang yang punya karakter lemah lembut pasti akan dicari orang. Amin. Ya, saya percaya orang yang lemah lembut itu pasti disukai oleh banyak orang ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu apa arti kata lemah lembut ya di dalam Matius 5 ayat 5 itu ya. Yang pertama orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati ya. Tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah sampaikan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Efesus 4 ayat 2 demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu apa katanya? Selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lihat ini Bapak Ibu. Alkitab mengingatkan kita bahwa hendaklah kamu selalu yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut dan sabar. Jadi tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, ya bawaannya selalu mau apa ya
mau marah gitu ya, sedikit-sedikit kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai keinginannya, wah emosinya langsung tidak bisa terkontrol, itu bukan orang yang lemah lembut ya. Jadi kita tahu bahwa kelemah lembutan itu Tuhan udah kasih teladan ya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita tadi di dalam Matius berapa itu? Matius 11 kalau saya nggak salah ya, ayat 29 ya. Di sana dibilang bahwa pikulah kuk yang kupasang ya, dan belajarlah daripadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut seperti itu ya. Kita tahu bahwa kerendahan hati Yesus itu dia tidak pusing dengan statusnya sebagai sebagai apa tanda kutip ya sebagai statusnya sebagai Allah gitu ya. Dia mau mati untuk saudara dan saya ya, pengorbanannya sampai di kayu salib untuk mati untuk saudara dan saya itu bukti kerendahan hati Yesus. Nah, kita perlu belajar dari sini ya Bapak Ibu, dari Yesus. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki penguasaan diri dalam segala hal. Amin. Ya, penguasaan diri adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran setiap kita. Jadi, penguasaan diri itu bukan semata-mata karena kita sendiri, Bapak Ibu, tapi karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya yang memampukan kita untuk bisa menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Ya, maka kita berpikir, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lemah lembut bukan sekedar self control, tetapi juga apa? God control. Artinya seluruh hidup kita ada di bawah kendalinya Tuhan, bukan kendali kita sendiri. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena saya percaya tanpa Tuhan kita nggak akan pernah bisa hidup dalam kerendahan hati ya. Kita nggak bisa hidup dalam kelemah lembutan karena naturnya manusia itu apa ya, bukan rendah hati, justru malah sebaliknya. Tapi waktu kita hidup di dalam Kristus, Tuhan menolong kita mengontrol kehidupan kita. Kita harus punya apa namanya, kerelaan untuk kita memberi diri kita di bawah di bawah tunduk kepada otoritas Tuhan ya. 2 Korintus 10 ayat 5 dibilang gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, bagaimana kita punya apa namanya Tuhan bisa mengontrol hidup kita ya karena ketika kita merelakan diri kita, menawan pikiran kita, menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Orang yang lemah lembut itu memiliki penguasaan diri, itu artinya tidak punya reaktif yang negatif ya Bapak Ibu. Reaksi yang negatif sekalipun mungkin situasinya tidak seperti yang diharapkan ya. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada satu pribadi yang seringkali disejajarkan dengan Yesus, yaitu Musa ya. Kita tahu bagaimana Musa itu dia punya Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang lemah lembut, bahkan Alkitab bilang bahwa tidak ada yang di muka bumi yang punya kelemah lembutan seperti Musa. Ya, jadi kita lihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, bagaimana orang Israel marah dengan dia, bagaimana orang Israel berkali-kali jatuh dalam dosa ya. Tapi Musa memimpin bangsa Israel dan tetap melakukan bagiannya seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa setiap kita harus punya penguasaan diri dalam segala hal, bukan hanya kepada penguasaan diri kepada hal-hal yang baik, bukan, tapi dalam segala hal, dalam segala kondisi, kita belajar untuk kita punya penguasaan diri karena itu adalah bagian dari kelemah lembutan di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat bagaimana apa arti kelemah lembutannya itu mengutamakan orang lain, ya, dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan. Jadi orang yang lemah lembut itu dia mengutamakan orang lain, ya, orang lain lebih utama, orang lain lebih penting daripada dirinya, menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan.
itu adalah orang yang lemah lembut yang dimaksudkan di dalam Matius 5 ayat 5. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang apa? Yang dikuduskan ya. Yang kedua yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Lagi-lagi kesabaran disebutkan Bapak Ibu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Jadi kasih merupakan pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan semua hal yang tadi disebutkan. Jadi apa katanya? Kenakanlah belas kasihan, ya. Kenakan kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar terhadap orang lain. Dan nggak hanya sabar, kita diminta untuk mengampuni seorang akan yang lain ya. Jangan menaruh dendam. Itu artinya kita sedang menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Kita sedang mengutamakan kebersamaan dalam komunitas kita. Kebersamaan persaudaraan dalam komunitas keluarga di gereja kita ya, dalam pelayanan kita, dimanapun kita ada, kita harus punya rasa untuk mengutamakan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Itu orang yang lemah lembut, mengorbankan apa ya, kenyamanan kita, mengorbankan sesuatu yang mungkin secara materi mungkin kita terlihat akan rugi. Ya, itu bagian dari kelemah lembutan, berkorban untuk orang lain ya, berkorban dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan dalam komunitas kita ya. Itu tadi yang pertama tadi ada apa? Yang pertama tadi tiga 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 arti dari apa? Kelemah lembutan. Yang pertama, orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang punya penguasaan diri. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut, dia menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan. Bapak Ibu, coba kita lihat dari tiga hal ini mana yang kita masih masih kurang Bapak Ibu. Nah, nanti sharingkan itu di BR kita masing-masing Bapak Ibu. Apa yang masih kurang di dalam apa di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa hubungannya kelemah lembutan dengan memiliki bumi? Nah, memiliki bumi artinya bahwa Tuhan mempercayakan bumi kepada mereka yang hidup dan mengerjakan tujuan Allah. Jadi Bapak Ibu, kata memiliki bumi ini ketika kita hidup dalam kelemah lembutan, maka Tuhan ya, kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah kita memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita hidup dalam kelemah lembutan, Tuhan memberikan apa ya, mempercayakan eh, bumi kepada setiap orang yang hidup dalam rendah hati, setiap orang yang hidup dalam kelemah lembutan. Karena orang yang hidup dalam kelemah lembutan itu mau diarahkan, mau diajar oleh firman Tuhan. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar apa? Manusia memiliki keserupaan dengannya. Keserupaan itu manusia diberi kuasa memerintah dan mengelola bumi. Itu yang dikatakan memiliki bumi. Kita punya hak untuk mengelola bumi dan melayani bersama-sama dengan Allah. Amin. Ketika kita punya kelemah lembutan, Tuhan kasih kita otoritas untuk kita melayani, untuk kita mengelola bumi bersama-sama dengan Allah. Karena itu tujuan Tuhan ya, memerintah bersama-sama dengan Dia. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Ini adalah konsekuensi atau apa ya, upah dari kelemah lembutan. Kita memiliki bumi, kita mewarisi negeri ya, karena Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola bumi bersama dengan Allah. Amin. Ya, sharingkan ini Bapak Ibu nanti di BR. Yang pertama, apakah
saudara atau hidup kita sudah ada dalam kelemah lembutan. Yang kedua, area mana yang paling sulit dalam hidup kita untuk kita bisa berpraktek mengenai kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk terus hidup dalam kelemah lembutan. Engkau menolong kami. Roh-Mu yang memampukan setiap kami, Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami nggak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang menolong kami lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.